Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, kita kembali lanjutkan pembelajaran kita hari ini, yakni muatan pelajaran IPA, tema 6, subtema 3, tentang bahan konduktor dan isolator. Oke, jangan lupa tonton video ini sampai akhir, kemudian like, komen dengan bahasa santun, kemudian share, dan subscribe. Kita lanjut ke pembelajaran IPA. Kalian tadi sudah melihat buku tema kalian. Di dalamnya ada sebuah gambar di mana Lani sedang membantu ibunya memasak. Nah, kemudian Lani bertanya, "Ibu, mengapa aku harus memakai spatula kayu? Mengapa tidak memakai sendok sayur yang biasa kita pakai untuk mengambil sayur dari panci untuk mengaduk?" Kemudian ibunya menjawab, "Tahukah kamu sendok sayur yang biasa kita pakai itu terbuat dari bahan apa? Coba bandingkan dengan spatula kayu itu. Apakah keduanya terbuat dari bahan yang sama?" Nah, coba kita bandingkan. Kira-kira di rumah kalian ada nggak kedua bentuk sendok seperti ini, sendok sayur seperti ini? Ya, coba bandingkan. Mana yang akan mudah panas jika digunakan untuk masak? Kalau sendok sayur yang pertama itu terbuat dari logam. Kalau yang kedua itu terbuat dari kayu. Ya, yang mana yang lebih panas? Ya, betul. Sendok sayur yang terbuat dari logam. Mengapa ya? Nah, coba kita bahas. Benda berdasarkan kemampuan mengantarkan panas dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu benda konduktor. Yang kedua, benda isolator. Dan yang ketiga adalah benda semikonduktor. Apa itu benda konduktor? Benda konduktor adalah benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik. Sedangkan benda isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Dan benda semikonduktor itu adalah benda yang sedikit dapat menghantarkan panas. Yuk kita bahas. Benda konduktor itu bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, biasanya terbuat dari logam. Panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Nih misalnya. Nah, kita lanjutkan ke benda isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain kayu, kain, dan plastik. Nah, penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Contohnya sendok kayu, bakul nasi, sarung tangan kain, selimut, celemek, dan masih banyak lain yang ada di sekitar kalian yang termasuk benda isolator, yakni benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, terkadang ada penggunaan bahan konduktor dan isolator yang biasanya digunakan secara bersamaan dalam sebuah alat. Pasti kalian di rumah ada nih seperti ini. Panci yang dipakai untuk memasak sayur atau mungkin dipakai untuk masak air. Di sini dalam alat ini ada bahan yang digunakan sebagai konduktor, nih bagian panci bawah, dan ada tutupnya, pegangan tutupnya itu ataupun pegangan gagang pancinya yang terbuat dari bahan isolator. Apa fungsinya dari masing-masing benda tersebut? Nah, yang berbahan konduktor digunakan bertujuan agar panas cepat merata sehingga kalau dipakai untuk memasak air
maka dapat memanaskan air sampai mendidih dengan cepat. Kemudian kenapa gagangnya atau tutupnya terbuat dari isolator? Agar ketika kita pegang, panas tidak sampai ke benda isolator tersebut. Karena tadi benda isolator adalah benda yang tidak dapat mengantarkan panas. Coba bayangkan kalau semua bahan yang dipakai untuk panci ini terbuat dari konduktor semua. Wow, kalau kita pegang, pas kita pegang pasti tangan kita terasa panas. Sebaliknya kalau semuanya terbuat dari benda isolator, pasti air yang kita masak nggak bakalan mendidih, ya kan? Makanya dalam penggunaan alat, digunakan alat sesuai dengan fungsinya. Nah, pasti banyak lagi bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Misalnya, ini apa ya? Ya, ini selimut. Selimut itu termasuk benda isolator. Kenapa selimut kita terbuat dari bahan isolator? Karena ketika kita memakai selimut, maka suhu badan kita ketika kita tutupi dengan selimut, badan kita tutupi dengan selimut, maka suhu badan kita tidak akan keluar sehingga kita akan merasa hangat. Kemudian ada setrika. Di dalam benda setrika ini ada benda konduktornya, yakni elemen yang ada di bagian bawah yang terbuat dari besi. Fungsinya agar ketika mendapat aliran listrik diubah menjadi panas, energi panas, maka bagian bawah setrika akan cepat panas sehingga bisa kita gunakan untuk melicinkan pakaian kita. Kemudian bagian atasnya yang kita pakai buat memegang itu terbuat dari benda isolator. Begitupun wajan penggorengan, biasanya bagian bawah ini terbuat dari besi. Besi termasuk bahan konduktor. Bisa juga mungkin ada wajan yang terbuat dari aluminium, atau mungkin ada di rumah kalian wajan yang terbuat dari tembaga. Sedangkan pegangannya atau mungkin tutupnya itu juga terbuat dari benda isolator. Fungsinya apa? Agar ketika kita pegang, maka kita tidak merasakan suhu yang sangat panas. Nah, ini adalah benda-benda konduktor dan isolator yang ada di sekitar kita. Mungkin di rumah kalian banyak sekali benda konduktor dan isolator. Nanti silahkan kalian buat tabel daftar benda konduktor dan isolator yang ada di rumah kalian ya. Oke, sekian materi dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.